Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan katsira tayyiban mubarakan fih, mubarakan alaih, kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa usalli wa usallim ala nabiyyina al-karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Saudara-saudaraku, kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Saya yakin semua yang hadir di malam ini mengetahui apa tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang terluput seorang pun dari kalangan penuntut ilmu kalau kita diciptakan oleh Allah adalah untuk menghambakan diri kepadanya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Namun ada satu hal yang penting untuk kita ketahui. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu bukan hanya kita mengerjakan sholat 5 waktu. Beribadah kepada Allah bukan hanya kita berpuasa. Beribadah kepada Allah bukan hanya meninggalkan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi bagian dari bentuk menghambakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah menerima takdir yang Allah takdirkan kepada kita. Ini yang terkadang kita suka lupa. Karena kita berpikir, saya sudah sholat, saya sudah berpuasa, ya saya menjauhi riba, saya menjauhi zina, saya tidak membunuh manusia. Tetapi ketika diuji oleh Allah, dicoba oleh Allah dengan ujian, dengan cobaan, di situ terkadang kita sudah tidak lagi menjadi hamba Allah. Berarti apa yang salah di sini? Ada yang salah pemahaman kita mengenai tauhid. Ya, karena selama ini ketika kita memahami tauhid, tauhid adalah berarti saya tidak meminta kepada kubur, tidak berdoa kepada selain Allah. Ya, tidak percaya dengan dukun, tidak percaya dengan tukang ramal. Ya, saya tidak memakai jimat-jimat. Betul, ini bagian dari tauhid. Ya, namun juga termasuk dari bagian dari tauhid yaitu ridho dengan keputusan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kenapa? Ya, ketika kita berbicara permasalahan takdir, takdir itulah perbuatan Allah. Perbuatan Allah yang Allah takdirkan kepada hamba-hambanya. Apakah itu sesuatu yang baik ataukah sesuatu yang sifatnya jelek? Baik, jelas. Berarti dari bentuk iman kita kepada tauhidnya Allah adalah iman kepada tauhid al-asma wa sifat. Dan lagi-lagi saya katakan, ketika kita membahas tentang tauhid al-asma wa sifat, bukan hanya sekedar pembahasannya adalah saya tidak berjalan dengan jalannya ahlu ta'wil, ahlu ta'til dari kalangan Jahmiyah, Mu'tazilah, Al-Asy'ariyah, wal Maturidiyah atau yang semisalnya. Akan tetapi bentuk seseorang beriman kepada tauhid al-asma wa sifat menerima segala keputusan yang Allah Subhanahu wa taala putuskan kepada kita. Nah, inilah yang ingin kita bahas di malam hari ini. Baik. Nah, sebelum kita menyebutkan tentang apa hikmah di balik ujian. Yang pertama perlu kita ketahui, Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala beliau menyebutkan, la yanfakku anil insan thalathatul umur. Tidak akan pernah terlepas dari seorang manusia 3 perkara. Siapapun dia. Apakah dia orang yang beriman, apakah dia orang yang taat, ataukah bahkan dia orang yang kafir sekalipun. Tidak akan terlepas darinya 3 perkara. Yang pertama adalah nikmat. Semua Allah memberikan nikmat kepada manusia di muka bumi ini. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada satupun yang berjalan di muka bumi ini kecuali Allah akan berikan rezeki kepada mereka.
Kemudian yang kedua adalah dosa. Setiap manusia pasti berbuat dosa. Setiap manusia pasti berbuat maksiat kecuali siapa yang maksum. Rasulullah SAW mengkhabarkan dari Allah dalam hadis qudsi, "Ya bani Adam, innakum tukhti'una bilaili wan nahar." Wahai anak manusia, sesungguhnya kalian berbuat dosa siang dan malam. Kita manusia enggak? Manusia. Ya, terkadang hadis ini kita hafal dan kita sadari kita manusia, pas praktek, ini kadang-kadang enggak nyambung dengan hadis yang dia hafal. Jadi ketika ada saudaranya berbuat salah, ada saudaranya berbuat kekeliruan, ya apalagi sudah ngaji misalnya, tetap kalau dia sudah ngaji lama, 20 tahun dia ngaji, tetap manusia, nggak berubah jadi malaikat. Itu harus dipahami. Kalau dia berubah menjadi malaikat, baru la ya'sunallah ma'amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Tidak akan pernah bermaksiat kepada Allah dan selalu akan mematuhi perintah Allah. Itu malaikat. Tetapi kalau yang namanya manusia, pasti dia akan berbuat kesalahan. Cuman nanti ada perbedaan. Orang yang mereka taat dengan orang yang mereka memang fasik dalam berbuat apa? Dosa dan kesalahan. Kemudian yang ketiga, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, ujian. Ujian. Yang pertama apa tadi? Nikmat. Yang kedua, dosa. Yang ketiga, ujian. Tidak ada satupun manusia di muka bumi ini kecuali akan diuji dan dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, cuman yang membedakannya orang yang beriman ketika mereka diberikan nikmat oleh Allah, dia bersyukur dengan nikmat tersebut. Dia gunakan nikmat tersebut untuk memuji Allah. Dia gunakan nikmat tersebut untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia kembalikan nikmat itu semuanya adalah pemberian Allah. Sehingga gak pantas saya lupa kepada zat yang memberikan nikmat kepada saya. Itu orang yang beriman. Itu orang yang bertauhid. Ketika Nabi Allah Ibrahim diberikan nikmat oleh Allah. Nikmat yang sangat berharga. Nikmat yang beliau tunggu bertahun-tahun. Apa diberikan oleh Allah? Nikmat anak. Ya, Rabbi habli minas salihin. Fabasyarnahu bighulamin halim. Ya Allah, berikanlah kepadaku seorang anak yang akan menjadi keturunanku. Kemudian Allah memberikan kabar gembira kepada Nabi Allah Ibrahim. Seorang anak laki-laki yang akan tumbuh dewasa. Perhatikan. Ya. Seseorang yang sudah menunggu puluhan tahun. Ya. Dan diberikan nikmat yang paling besar. Kemudian setelah beliau mendapatkan nikmat, Allah Subhanahu wa taala menguji Nabi Allah Ibrahim bukan pada ujian yang lainnya, tetapi Allah menguji Nabi Allah Ibrahim pada nikmat yang Allah berikan kepada beliau. Apakah beliau terlena, terlalaikan dengan nikmat tersebut? Atau beliau lebih memilih kepada zat yang memberikan nikmat kepada beliau? Apa ujian yang Allah berikan kepada Nabi Allah Ibrahim sampai-sampai Allah sebutkan dalam Al-Quran, Inna hadha lahuwal bala'ul mubin. Sesungguhnya ini merupakan ujian yang sangat besar kepada Ibrahim, kata Allah. Apa ujiannya? Nggak tanggung-tanggung. Ujiannya anak satu-satunya yang beliau miliki sebelum ada Ishak disuruh sembelih sama Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Allah Ibrahim membuktikan beliau sebagai hamba Allah. Ya, jadi dengan nikmat yang Allah berikan kepada beliau tidaklah membuat beliau terlena. Sehingga lupa kepada zat yang memberikan nikmat, yaitu Allah Rabbul Alamin. Inilah thamarah dari tauhid. Ini buah dari tauhid. Ini hasil dari tauhid yang kita pelajari. Jadi pembahasan tauhid itu bukan hanya pembahasan kita khatam kitab tauhid, kita khatam usulus salasa, kita khatam qaidul arba, kita khatam usulus sittah, bahkan kita hafal semua ayat-ayat tentang tauhid. Tetapi pas praktek, ya ternyata nikmat yang Allah berikan kepadanya lebih membuat dia terlena dibandingkan mengedepankan zat yang memberikan nikmat kepadanya.
Nah, kalau seandainya kita masih mengedepankan ya nikmat yang Allah berikan kepada kita dibandingkan kepada zat yang memberikan nikmat, berarti ada yang salah dan keliru dari tauhid yang kita pelajari. Tauhid hanya sebatas dari bacaan tertulis di kertas-kertas. Ya, tak karena hakikat dari tauhid yang saya sebutkan tadi, bagaimana tauhid itu menusuk ke dalam hati, kemudian dipraktekkan dalam kehidupannya sehari-hari. Kemudian yang kedua, para hadirin dan hadirat rahimani rahimakumullah, dosa. Gak ada orang yang tidak lepas daripada yang namanya dosa. Tapi yang membedakannya, orang yang mereka istiqomah, orang yang taat kepada Allah, ketika dia berbuat dosa, terkadang sesuatu yang tidak dia sengajakan. Sesuatu yang bukan dia cari-cari. Iya, tetapi tiba-tiba terjadi. Tetapi ketika dia terjatuh dalam dosa, disitulah dia akan merasakan ya sesuatu yang sangat berat dalam hidupnya. Berbeda dengan fasik, fujar, apalagi kufar. Mereka memang sengaja mencari-cari apa? Dosa tadi. Dia berusaha untuk mencari segala jalan agar dia bisa berbuat maksiat kepada Allah. Ini membedakannya. Ya. Nah sekarang kita kira-kira kita masuk dari golongan orang yang mukmin ketika berbuat dosa atau kita termasuk orang yang fajir ketika kita berbuat dosa. Ada satu barometer yang dijelaskan oleh Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya. Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu mengatakan innal mu'min yara dzunubahu, orang-orang yang beriman dia melihat dosa yang dia lakukan itu seperti seakan-akan dia dihimpit di bawah gunung. Berat buat dia. Adapun orang yang fajir, kata Ibnu Mas'ud, ketika dia berbuat dosa seakan-akan seperti lalat yang ngigap di hidungnya kemudian dia tepis. Masalah apa buat saya? Cuma dosa seperti ini. Ya, jadi ini timbangan buat kita. Kira-kira kita termasuk golongan yang pertama ataukah golongan yang kedua ketika kita berbuat dosa. Masing-masing seseorang harus mengevaluasi dirinya. Masing-masing seseorang bertanya kepada dirinya. Kira-kira saya ini di golongan yang mana? Ketika saya berbuat dosa, apakah dosa itu para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah adalah sesuatu yang gak pernah berat dalam hidup saya atau itu sesuatu yang membuat saya sempit dalam dada saya? Dan perlu antum semuanya ketahui. Ayyuhal rahimani wa rahimakumullah, syaitan itu punya dua senjata dalam menggoda anak manusia. Senjatanya syaitan. Apa yang pertama? Apa? Dan syahwat dan syubhat. Ada yang lebih spesifik lagi. Dia punya senjata was-was. Was-was. Tahu ya? Yang kedua dia punya senjata khannas. Apa itu was-was? Was-was adalah sebagaimana diterangkan. Dia menggambarkan kepada pelaku dosa dan pelaku maksiat tadi. Bahwasanya dosa ini adalah sesuatu yang sangat nikmat. Dosa itu sesuatu yang sangat lezat. Ya, sehingga dia mencurahkan segala kemampuan yang dia miliki agar dia bisa melakukan dosa ketika syaitan mendatanginya. Baik. Ketika dia telah terjatuh dalam dosa, kemudian dia berbuat maksiat, kemudian syaitan khannas. Apa artinya khannas? Syaitan itu berkhianat, kabur dia. Ketika dia kabur, mulai kita tepuk jidat kita. Ngapain saya buat dosa? Sering gak? Udah gak usah dijawab. Ini senjata syaitan. Tepuk jidat. Minggu depan, syaitan datang dengan senjata yang sama. Dengan bisikan yang sama. Dengan godaan yang sama. Dengan hal yang indah yang sama. Sama, gak ada bedanya. Ya, kemudian manusia jatuh lagi dengan dosa berkali-kali. Sampai kapan kira-kira? Sampai kapan? Terkadang jenggot kita sudah memutih, kondisi kita masih seperti ini. Ya, terkadang lutut kita sudah mulai sakit, kondisi kita masih seperti ini.
Kalau kita nggak stop, nggak berhenti hari ini, kita khawatir teman-teman semuanya. Kita akan menjadi ya followernya iblis di dalam nerakanya Allah yang mendengar iblis menyampaikan khutbah. Apa khutbahnya iblis dalam Al-Quran yang Allah ceritakan? Allah berkata, wa qala syaitan lamma qudiyal amru innallaha wa'adakum wa'adal haqqi wa'adtukum fa akhlaftukum. Ya, ketika semua urusan sudah selesai. Yang masuk surga sudah masuk surga, yang masuk neraka sudah masuk neraka. Kemudian iblis diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala mimbar untuk menyampaikan kalimat pembuka kepada pengikutnya dulu di dunia. Perhatikan baik-baik. Iblis alaihi la'natullah keluar dari surganya Allah Subhanahu wa taala disebabkan Nabi Adam alaihissalam karena dia tidak mau sujud kepada Nabi Adam. Dan iblis dengan was-was yang dia punya, dia berhasil mengeluarkan Nabi Adam dari surganya Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan Nabi Adam alaihissalam adalah manusia nabi yang mulia, sampai-sampai malaikat diperintahkan sujud kepadanya dan Allah ciptakan Nabi Adam dengan tangannya, tetapi iblis berhasil mengeluarkan Nabi Adam dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan iblis punya tugas selanjutnya yang paling besar. Proyek, mega proyek. Ya, menggiring kita semua ke dalam nerakanya Allah. Kalau dia telah berhasil mengeluarkan Nabi Adam dari surganya Allah. Walaupun Nabi Adam setelahnya beliau bertobat, beliau akan menjadi penghuni surga kembali. Adapun saya dan kita semuanya belum tentu selamat. Apakah kita berhasil untuk tidak masuk ke dalam neraka ataukah tidak? Jadi subhanallah ya, gimana Allah Subhanahu wa taala menghinakan penghuni neraka. Iblis menyampaikan sebuah kalimat yang sangat menyakitkan. Sesungguhnya Allah telah berjanji kepada kalian dengan janji yang benar. Sementara aku juga berjanji kepada kalian dengan janji dan sehari ini aku selisih janji tersebut. Maka nali alaikum min sultanin illa da'autukum fastajabtum li. Iya, aku nggak ada apapun kekuatan yang kumiliki kecuali aku hanya mengajak kalian saja. Tiba-tiba kalian ikut arahan saya. Padahal Allah telah mengingatkan kalian tentang jalannya aku. Padahal kalian telah diingatkan oleh Allah bahwasanya aku adalah musuh kalian. Tetapi kalian tetap memilih jalanku. Apa kata iblis setelahnya? Fala talumuni walumu anfusakum. Maka pada hari ini jangan salahkan saya, salahkan dirimu sendiri. Oleh karena itu, ayyuhal hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Berhenti sampai detik ini. Hari ini kita harus berhenti. Kalau kita tidak berhenti, kita khawatir akan menjadi audiennya iblis dalam nerakanya Allah di sof yang pertama kita mendengar dia berceramah. Ya dan billah. Adapun orang-orang yang beriman, ketika dia berbuat dosa, dia berbuat maksiat kepada Allah, dia akan bertobat kepada Allah. Dan orang yang beriman, kata Nabi SAW, tidak akan pernah jatuh di lubang yang sama. Jadi dia tidak terjatuh pada dosa yang sama-sama terus. Itu orang-orang yang beriman. Demikian yang disifati oleh Nabi kita Muhammad SAW. Oleh karena itu tidak ada sesuatu yang paling harus kita jaga diri kita lebih daripada keistiqomahan. Karena yang namanya dosa itu akan melahirkan dosa yang lainnya. Dosa yang kecil akan melahirkan dosa yang besar. Dosa yang besar akan membuka dosa-dosa besar yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala menceritakan dalam Al-Quran tentang kisah Nabi Allah Yusuf alaihissalam atau saudara-saudara Nabi Yusuf. Ya, yang tadinya mereka punya niat yang tidak baik kepada Nabi Yusuf atau ada penyakit hasad dalam kalbunya. Kemudian penyakit hasad itu nggak berhenti dalam hati, kemudian terucap dengan lisan mereka ingin membuat kejelekan kepada Nabi Yusuf. Uqtulu Yusufa awitrahu arda yakhlu lakum wajhu abikum wa takunu min ba'di qauman salihin. Bunuhlah Yusuf
atau buang di dia sebuah tempat. Nanti setelah kita buang dia atau kita bunuh dia, kita akan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah mereka bertobat? Bertobat enggak akhwatu Yusuf setelah mereka membunuh Nabi Yusuf? Pertanyaannya setelah mereka membunuh Nabi Yusuf. Bertobat enggak? Mereka enggak bertobat. Ya, wajawala qamisihi bidamin kadzib. Mereka datang dengan baju kedustaan. Mereka berkata tadi kami bermain-main, tiba-tiba si Yusuf diterkam oleh serigala. Padahal Nabi Yusuf dibuang ke dalam sumur. Mereka berdusta, mendolimi serigala lagi. Makanya para ulama terkadang sering menggunakan istilah. Ketika seseorang dituduh dengan sebuah tuduhan dan dia tidak melakukannya, mereka sering mengatakan bahwasanya dia itu seperti serigala yang berlepas diri dari darahnya siapa? Nabi Yusuf alaihissalam. Bisa dipahami ya? Jadi satu dosa akan melahirkan dosa-dosa yang lainnya. Dosa kecil akan melahirkan dosa yang besar. Demikian juga disebutkan di dalam buku hadis ketika ada orang-orang yang mereka berzikir berjamaah di masjid. Ya, sabi'umiyah subhanallah, kabirumiyah Allah akbar dan seterusnya. Kemudian diingkari oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian mereka beralasan, wahai Abdullah bin Mas'ud, kami tidak menginginkan kecuali kebaikan. Syahidnya, Pak, syahidnya diceritakan oleh orang-orang yang melihat dan menyaksikan Abdullah bin Mas'ud mengingkari mereka. Orang-orang yang tadinya berzikir di masjid tadi, mereka berada di barisan yang paling terdepan dalam memerangi sahabat Rasulullah SAW. Dari satu dosa melahirkan dosa yang lainnya. Oleh karena itu jangan sampai ayyuhal hadirin wal hadirat rahimani rahimakumullah, syaitan kita memberikan peluang kepada syaitan untuk terjatuh dalam dosa dan terjatuh dalam maksiat. Ya dan billah. Kemudian yang ketiga, ini yang menjadi fokus kita di malam hari ini. Ya, setiap orang itu pasti akan diuji dan dicoba oleh Allah. Dan ujian itu tergantung dari iman seseorang. Semakin tinggi imannya, maka semakin besar pula ujian yang dia dapatkan. Tetapi kalau ada seseorang diuji oleh Allah, imannya pas-pasan, kemudian dia menganggap imannya, ujiannya terlalu besar, enggak. Ujian kamu tidak terlalu besar, tetapi hati kamu yang tidak siap menghadapi ujian tersebut. Ya, karena Allah tidak akan memberikan ujian di luar batas kemampuan yang dimiliki oleh manusia itu sendiri. Jelas. Ya, dan di balik ujian itu para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, Allah Subhanahu wa taala ingin melihat siapa di antara kita yang jujur dengan keimanan dan siapa pula di antara kita yang bohong dengan keimanan. Hari ini ketika badan kita sehat, ekonomi lancar, anak-anak juga sehat, sekolahnya juga lancar. Ya, perdagangan nggak ada masalah. Semuanya baik. Ya, kemudian rajin ke masjid, rajin ikut kajian. Biasa nggak? Biasa, ini ada sebuah kewajiban kita sebagai hamba Allah. Tetapi ketika Allah menguji kita, Allah mencoba kita. Iya, Allah mengambil sedikit apa yang Allah titipkan kepada kita. Apakah itu harta? Apakah itu kesehatan? Apakah dalam kondisi seperti itu kita masih menjadi hamba Allah? Masih menjadi ahlul masjid? Masih menjadi seorang penuntut ilmu? Atau kita dapatkan diri kita sudah hilang di jalan? Berarti selama ini pengakuan kita iman kepada Allah tidak teruji dan tidak terbukti. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan prinsip ini dalam Al-Qur'anul Karim. Ahasiban nas ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatanna alladhina min qablihim falya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa liya'lamanna al-kadhibin. Apakah manusia mereka menyangka ditinggalkan begitu saja mengucapkan kalimat keimanan dalam keadaan mereka tidak diuji dan mereka tidak dicoba? Tidak, mereka akan diuji, mereka akan dicoba. Sebagaimana orang-orang sebelum mereka diuji. Dan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Tahu ingin melihat siapa di antara kita yang jujur dengan keimanannya dan siapa pula di antara kita yang bohong dengan keimanannya. Kapan itu?
ketika diberikan ujian oleh Allah. Disebutkan dalam kitab Sahih. Kisah yang sudah cukup populer. Antum saya yakin semua yang hadir di sini tahu kisah ini. Ya, cuman terkadang pelajaran yang kurang bisa kita terapkan dalam hidup kita. Abi Malik radhiyallahu ta'ala wardahu, ketika dibaikot oleh Nabi SAW dan para sahabatnya. Karena beliau tidak ikut perang Tabuk. Dibaikot. Ya, dia mendatangi para sahabat, dia datangi temannya, Assalamualaikum. Tidak ada yang menjawab salam. Dia mendatangi Rasulullah SAW, Assalamualaikum ya Rasulullah. Beliau juga tidak menjawab. Di tengah sempitnya dada Salman Ka'ab bin Malik, langit yang bumi yang begitu luas terasa sempit dalam hidup beliau. Tiba-tiba datang utusan Nabi Muhammad SAW. Yang utusan itu meminta kepada Ka'ab bin Malik untuk berpisah dengan istrinya. Lihat kejujuran seseorang ya dengan keimanannya. Lihat kejujuran seseorang mengikuti Nabi Muhammad SAW, senang dan susah dan sedih tetap bersama Nabi Muhammad SAW. Ka'ab bin Malik tidak berkata, saya sudah boikot, udah silahkan kalian, terserah kalian mau boikot saya. Tapi ini privasi, urusan saya, ini urusan rumah tangga saya. Saya nikah pakai mahar uang saya sendiri, saya nggak minta mahar kalian nikahi istri saya. Ngapain kalian ngurus-ngurus istri saya? Enggak. Beliau tidak berkata demikian. Beliau hanya berkata, apakah Nabi SAW menginginkan saya untuk menceraikan istri saya atau untuk berpisah sementara? Kalau seandainya Rasulullah menginginkan saya untuk menceraikan istri saya, akan ceraikan istri saya. Saya siap. Beliau bukan sedang diberikan kenikmatan oleh Nabi. Beliau sedang dibaikot oleh Rasulullah SAW. Tapi begitu tegarnya keimanan mereka. Karena memang dia jujur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dipis kata utusan Rasulullah, enggak, Nabi hanya menginginkan engkau berpisah sementara dengan istrimu sampai datang keputusan Allah. Kemudian Ka'ab bin Malik menunggu, Allah pasti akan memberikan jalan keluar kepada saya. Tiba-tiba datang utusan dari luar atau surat. Isi surat tersebut menawarkan kepada Ka'ab bin Malik untuk bergabung dengan mereka. Wahai Ka'ab, kami mendengar bahwasanya engkau telah diboikot oleh sahabat-sahabat. Ayo bergabung bersama kami. Gimana kira-kira kalau posisinya kita? Nah, kita masalah kecil saja. Masalah kecil, masalah sepele. Kadang kita sudah menjauh dari majelis ilmu. Ya, masalahnya, misalnya, mudah-mudahan di tempat kita nggak ada. Masalahnya ada orang walimahan, nggak diundang, lupa diundang. Jadi masalah. Masalahnya lari ke kajian. Subhanallah. Iman kita begitu lemah. Ya, ibaratnya seperti kerupuk. Kelihatannya keras, kena air sedikit, udah lembeh. Tapi mereka diuji, dicoba oleh Allah dengan ujian yang begitu besar. Kata Ka'ab bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, ini fitnah buat saya. Ini fitnah buat saya. Tidak membuat beliau mundur satu senti pun beliau mundur, enggak. Karena selama ini beliau beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, dengan ilmu, dengan keyakinan, dengan keikhlasan. Sehingga apapun ujian, ketika beliau menjalankan agama ini tidak akan mengubah sedikit pun warna dalam beliau beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini loh jalannya para salaf. Ini loh jalan para sahabat. Jadi sebenarnya intima menyandarkan diri kepada jalan salaf itu bukan sesuatu yang mudah. Intima kepada jalan salaf itu berat. Karena terkadang sebagian kita, ya saya sering menyampaikan di kajian. Terkadang di sebagian kita kalau berbicara tentang manhaj salaf berarti saya berbicara tentang anti bid'ah. Kan gitu kan? Syirik. Betul, itu bagian daripada manhaj salaf.
Dan tetapi dari manhaj salaf juga yang perlu kita praktekkan dalam hidup kita. Ketika Allah menguji kita, ketika Allah mencoba kita. Ya, di dalam kita menjalankan agama ini, apakah kita semakin yakin dengan keimanan kita, atau sudah mulai ada keraguan dalam hati kita? Kalau sudah ada keraguan dalam hati kita, kemudian kita menjauh dari Allah, berarti kita belum sukses menjadi orang-orang yang hakikatnya beriman. Bisa difahami para hadirin. Kemudian kisah yang kedua. Aisyah radhiyallahu taala anha. Aisyah seorang wanita yang suci, wanita yang menjaga dirinya, istri Nabi Muhammad SAW. Tiba-tiba beliau dituduh berzina. Beliau dituduh berzina. Dan beliau tahu persis, ya karena beliau nggak melakukannya. Beliau nggak pernah melakukannya. Tahu persis beliau. Tapi beliau nggak pernah berkata, ya Allah, engkau tahu aku tidak pernah berzina, ya Allah. Kenapa engkau memberikan ujian kepadaku seperti ini, ya Allah. Turunkan segera ayat, ya Allah. Nggak ada. Nah, Aisyah radhiyallahu ta'ala anha berkata, demikian. Beliau hanya akan menunggu, mudah-mudahan Allah akan datangkan mimpi kepada Nabi Muhammad SAW untuk mensucikan diriku. Kapan itu? Allah yang tahu kapan akan diberikan jalan keluar tersebut. Disitulah praktek para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah. Ilmu tauhid kita tentang asma dan sifat Allah. Allahu alimun. Allah itu maha mengetahui. Allah itu maha berilmu. Yakin gak kita Allah maha berilmu? Kita yakin Allah maha berilmu pas praktek, pas ada ujian, pas ada cobaan. Kenapa ujian saya nggak selesai-selesai? Kenapa enggak? Ini sudah seminggu kok nggak selesai-selesai. Ini sudah 2 bulan kok nggak selesai-selesai. Ini saya sudah berdoa kok nggak dikabul-kabulkan. Mana pengakuan kita bahwasanya Allah itu alim? Mana? Ini kan bertolak belakang dengan keyakinan kita Allah alim dengan praktek kita. Kalau seandainya kita meyakini Allah alim, ya Allah yang lebih tahu kapan masalah yang saya hadapi akan terselesaikan. Itulah waktu yang terbaik buat saya. Apakah bulan ini, apakah bulan depan, apakah tahun depan, ataukah 2 tahun lagi. Atau mungkin di akhirat nanti. Itu konsekuensi iman kita kepada Allah dengan namanya Al-Alim. Makanya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, beliau tidak pernah berkeluh kesah. Beliau yakin Allah pasti akan mensucikan beliau karena beliau memang tidak pernah berzina. Ya, kemudian pada hari yang Allah tahu persis kapan yang terbaik, Allah bukan hanya mendatangkan mimpi kepada Nabi Muhammad SAW, tetapi Allah turunkan ayat yang kemudian ayatnya termaktub di dalam Al-Quran. Sampai-sampai Aisyah radhiyallahu ta'ala anha berkata, aku tidak berpikir, aku tidak menyangka kalau Allah mensucikan aku dengan diturunkan ayat Al-Quran. Tadinya aku berpikir Allah hanya akan mendatangkan mimpi kepada Nabi Muhammad SAW kalau aku tidak berzina. Apa pelajaran yang bisa kita petik? Pelajaran yang bisa kita petik, setiap ujian yang Allah berikan kepada kita ada hikmah yang besar di balik itu. Tinggal kita menunggu, bersabar kapan Allah akan berikan jalan keluar. Jadi paham ya? Kemudian, Isya jam berapa? Jam 6 lewat? Hah? Oh nanti ada tandanya ya. Kemudian para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah. Tadi kita sudah menyebutkan, ya, seseorang itu akan diuji oleh Allah sesuai dengan iman yang dia miliki. Ya. Dan juga perlu kita ketahui, ketika seseorang diuji dan dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala, itu petanda Allah Subhanahu wa taala mencintai hamba tersebut. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, may yuridillahu bi khairan yusib minhu. Barang siapa yang seseorang diinginkan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia itu akan dicoba dan diuji oleh Allah. Dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa akmalun nasi imanan asyaddum ibtila'ah.
Ya, orang yang paling sempurna imannya adalah orang yang paling besar ujiannya. Oleh karena itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau menyampaikan dalam sebuah hadisnya, ya ketika kalian mendapatkan ujian, ketika kalian mendapatkan cobaan, maka ingatlah ujian dan cobaan yang menimpa diriku. Karena ujian yang Allah berikan kepada kalian itu ujian yang sangat kecil dibandingkan ujian yang diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, ya ketika kita diuji oleh Allah, ketika kita dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa perkara yang perlu kita ketahui. Yang pertama, ayya'lama annal hadzal bala maktubun alaih. Dia harus menyadari bahwasannya bala yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya sesuatu yang telah tercatat sebelum Allah menciptakan kita. Semuanya telah tercatat. Dan itu sesuatu yang tidak akan mungkin tergeser. Ya, itu tidak akan mungkin berpindah. Pasti segala sesuatu yang dicatat oleh Allah, maka itu pasti akan terjadi. Maka apa hikmahnya buat kita? Hikmahnya buat kita, disinilah kita belajar dari rukun iman yang kita belajari dari SD. Rukun iman beriman kepada takdir yang baik dan beriman kepada takdir yang jelek. Saya berhenti sebentar di sini, kemudian saya ingin bahas sedikit tentang masalah takdir. Supaya jelas apa yang ingin saya terangkan di malam hari ini. Ketika disebut beriman kepada takdir yang baik dan beriman kepada takdir yang jelek, jelek itu perlu difahami tidak kembali kepada Allah. Baik, karena takdir itu merupakan perbuatan Allah. Dan perbuatan Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang jelek. Seluruh perbuatan Allah adalah baik. Makanya Nabi SAW mengatakan, wa amma syarru laisa alaik. Adapun kejelekan wahai Allah itu tidak pernah kembali kepada engkau. Akan tetapi yang dimaksud dengan takdir yang baik dan takdir yang jelek itu binisbah objeknya, binisbah makdurnya, binisbah yang ditakdirkan kembali ke kitanya. Bisa dipahami? Ya, jadi tidak kembali kepada Allah. Oh, berarti ada perbuatan Allah yang baik, ada perbuatan Allah yang jelek. Lah, ini keliru. Ini salah faham. Siapa yang berkeyakinan dengan keyakinan seperti ini, maka dia harus bertobat. Karena segala sesuatu yang datang dari Allah, seluruhnya kebaikan, tidak ada kejelekan. Tetapi yang maksud takdir yang baik dan takdir yang jelek, itu kembali kepada diri kita. Ya, kepada yang ditakdirkan, bukan kepada yang menakdirkannya. Jelas? Ini harus dipahami. Jadi jangan sampai kita menisbatkan sesuatu yang jelek kepada Allah. Segala sesuatu yang datang dari Allah semuanya adalah kebaikan. Baik. Nah, kemudian para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah. Ketika kita menyadari bahwasannya ya, segala sesuatu yang ada di muka bumi ini, baik ataukah jelek, itu adalah takdir yang telah ditakdirkan oleh Allah. Sehingga orang-orang yang beriman seharusnya ini akan membuat dia tenang. Karena yang memberikan ujian kepadanya zat yang marahim. Ya. Karena yang memberikan ujian kepadanya lah zat yang marahmat. Karena zat yang memberikan ujian kepadanya lah zat yang maha pengasih lagi maha penyayang. Bukan sesuatu yang ingin memberikan kejelekan kepada kita. Bukan sesuatu yang ingin berbuat kezaliman kepada kita. Ini harus kita tanam dalam kalbu kita. Dan itulah efek daripada tauhid, saya ulangi berkali-kali. Ya, tetapi ketika kita mendapatkan ujian, mendapatkan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita tidak terima, berarti kita tidak menerima dengan perbuatan yang Allah takdirkan kepada hambanya. Jadi jangan sampai kita cuma benci dengan Qadariyah, kita benci dengan Jabariyah. Qadariyah adalah kelompok yang sesat, Jabariyah adalah kelompok yang sesat. Mereka keliru dalam memahami takdir. Betul, mereka keliru dalam memahami takdir. Tetapi Anda benar dalam memahami takdir. Tetapi Anda tidak mau menerima ridho dengan keputusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa difahami para hadirin? Nah, makanya di sana ada satu kitab. Ditulis oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Dengan judul Kaidah bersabar ketika kita diuji dan dicoba oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Apa kaidah yang pertama? Kaidah yang pertama disebutkan oleh Syekhul Islam. Supaya seseorang itu bisa bersabar. Supaya seseorang itu bisa tenang. Ketika mendapatkan ujian kejelekan yang orang lain lakukan kepada kita. Itu adalah sesuatu yang Allah takdirkan kepada kita melalui dia. Ini akan membuat kita tenang. Ada orang mencurangi kita. Ya, ada orang mendolimi kita. Ada orang yang menggibahi kita. Ya, ada orang yang memfitnah kita. Apa yang pertama harus kita tanamkan? Pertama yang harus kita tanamkan, apa yang dia lakukan kepada saya adalah takdir yang Allah takdirkan kepada saya. Disinilah saya harus menerima keputusan Allah. Ini yang pertama. Yang kedua, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, ketika kita mendapatkan ujian, ya, yang harus kita lakukan, kita harus mengintrospeksi diri kita. Karena tidaklah Allah mendatangkan ujian dan cobaan kecuali dikarenakan dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Mungkin kita pernah mendolimi orang lain. Kita pernah menyakiti hati orang lain. Kita pernah mengambil harta orang lain. Kemudian Allah membalas kejelekan yang kita lakukan melalui orang lain kepada kita. Makanya disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Jika seseorang diberikan ujian oleh Allah, dicoba oleh Allah, kemudian dia tidak kembali kepada Allah, bahkan justru dia lari dari Allah, larinya dia dari Allah itu lebih dahsyat daripada musibah yang Allah berikan kepadanya. Bisa dipahami? Saya ulangi. Baik. Ketika seseorang diuji oleh Allah, dicoba oleh Allah, ya, bukanlah ujian dan cobaan tersebut dia jadikan sebagai jalan untuk dia beristighfar dan bertobat kepada Allah. Tetapi dari ujian itu justru dia lari dari Allah. Larinya dia dari Allah Subhanahu wa taala itu lebih dahsyat daripada musibah yang pertama yang dia dapatkan tadi. Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang Nabi Adam alaihissalam dan juga Allah menceritakan tentang Nabi Yunus. Apa ucapan Nabi Adam yang Allah sebutkan dalam Al-Quran ketika beliau diuji dan dicoba dengan dikeluarkan dari surga? Apa ucapan Nabi Adam? Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakuna minal khasirin. Nabi Adam alaihissalam, beliau tidak mengatakan, ya Allah, ini iblis yang menggoda saya, ya Allah, dia yang salah, ya Allah, enggak. Beliau seorang nabi. Iya, malaikat sujud kepadanya, tetapi beliau mengatakan Rabbana dhalamna anfusana, ya Rabb kami telah mendolimi diri-diri kami telah berbuat dosa, kami telah berbuat maksiat. Sementara kita berbuat dosa, kita berbuat maksiat siang dan malam. Ya, ketika Allah menguji kita, ketika Allah mencoba kita, sulit sekali lisan kita mengatakan ini mungkin karena dosa saya. Tapi kita mencari kambing hitam. Ini gara-gara dia, ini gara-gara fulan. Ini gara-gara si Alan. Subhanallah. Pencarian kambing hitam inilah yang saya maksudkan tadi lebih dahsyat sebenarnya daripada musibah yang dia dapatkan. Kita nggak sesuci Nabi Adam alaihissalam. Kita nggak semulia Nabi Adam. Tapi Nabi Adam mengakui saya telah berbuat kezaliman. Begitu juga Nabi Yunus alaihissalam. Ketika beliau berada dalam perut ikan. Diuji dan dicoba oleh Allah. Nabi maksum. Yang jauh dari dosa, yang jauh dari maksiat. La ilaha illa anta subhanak. Inni kuntum minadh dhalimin. Tidak ilah yang berhak disembah kecuali Engkau ya Allah. Dan aku termasuk orang-orang yang zalim. Aku orang yang zalim ya Allah. Aku orang yang zalim. Ya, padahal apa kesalahan diboleh? Nggak ada kesalahan yang beliau lakukan. Tetapi menyadarkan diri beliau yang tidak punya dosa tadi. Ada kesalahan yang saya lakukan ketika saya mendapatkan ujian. Ya, ini adalah pelajaran yang berharga dalam hidup kita teman-teman semuanya. Kita selalu seperti saya sebutkan tadi, ada sesuatu kejadian pertama yang kita cari kambing hitamnya, siapa ini yang salah? Seakan-akan kita adalah seorang malaikat yang gak pernah berbuat kesalahan. Seakan-akan kita seorang nabi yang maksum, yang gak pernah terjatuh dalam dosa.
Yang Nabi saja kondisinya seperti saya sebutkan tadi. Makanya disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, ketika Allah memberikan ujian kepada seorang hamba, Allah ingin mengingatkan hamba tersebut untuk dia bisa merengek di hadapan Allah. Untuk dia bermunajat di hadapan Allah. Untuk dia memohon ampun dosanya di hadapan Allah. Itu terkadang hikmah yang Allah inginkan kepada kita ketika Allah menguji kita. Tapi itu tidak kita lakukan. Ya justru kita mencari kesalahan orang lain dari ujian yang Allah berikan kepada kita. Baik, para hadirin dan hadirat rahimani rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali kajian kita. Tadi kita sebutkan ketika ya terjadi bala ataukah ujian kepada kita, itu sesuatu yang telah ditakdirkan oleh Allah. Ya, sesuatu yang tidak akan pernah bergeser. Ya, tugasnya kita adalah ridho dan keputusan Allah, dan kemudian kita mencari jalan keluar dari ujian dan cobaan tersebut. Karena mengeluhnya kita ya tidak akan menyelesaikan permasalahan. Sesuatu yang hilang dari kita tidak akan mungkin kembali. Bahkan terkadang ketika kita berkeluh kesah, yang belum hilang malah menjadi hilang juga. Sesuatu yang ada di tangan kita malah pergi semuanya. Ya, makanya kalau kita melihat ucapan yang Allah ajarkan kepada kita dalam Al-Quran, alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah. Kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un adalah kalimat yang kita semuanya pasti sudah, bukan apa ya, pasti kita sering mengucapkan kalimat ini. Tetapi terkadang maknanya yang kita kurang memahami secara mendalam. Perhatikan. Inna lillahi, segala sesuatu itu milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Ingat, ketika kita lahir dari perut ibu kita, jangankan baju, satu benang pun gak ada di badan kita. Kemudian hari ini kita punya pakaian. Bukan satu, bersusun pakaian dalam lemari kita. Hari ini kita punya istri, punya anak, punya rumah, punya pekerjaan, punya kendaraan. Ini semua dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalkan begini, ada seseorang yang dia meminjamkan mobil untuk kita selama 1 bulan. Dipinjamkan mobil selama 1 bulan. Sebelum dia pulang, karena dia berpergian misalnya, dia telepon kita. Saya butuh mobilnya. Bisa kamu antar ke rumah saya? Bisa kamu persiapkan mobil saya? Karena besok saya pulang. Kira-kira orang yang sehat apa yang akan dilakukan? Dibalikin atau nggak dibalikin? Orang sehat kan? Sehat nggak itu? Sehat. Dia balikin mobilnya, dia bersihkan mobilnya, dia isi bensin, mungkin olinya juga diganti. Karena dia cukup bersyukur dipinjamkan mobil selama 1 bulan. Gitu kan, orang sehat kan? Tapi kalau misalnya, oh mohon maaf Pak, ini mobil nggak bisa lagi saya balikan. Sudah 1 bulan sudah jadi milik saya. Iya, orang akan melihat ini sudah gila, ini udah nggak sehat. Betul nggak? Tetapi kenapa itu tidak dipraktekkan ketika sesuatu itu diambil oleh Allah? Mana yang lebih pantas untuk mengambil barang titipan? Tetangga kita yang menitip mobil kepada kita, atau harta atau apapun yang Allah titipkan kepada kita, mana yang lebih berhak untuk diambil? Atau siapa yang lebih berhak untuk dia mengambilnya? Allah. Teorinya kan seperti itu. Tapi prakteknya? Gimana prakteknya? Padahal yang Allah ambil kepada kita secuil dari nikmat yang Allah berikan kepada kita. Secuil. Iya. Berapa rugi? Dia rugi 2 miliar. 2 miliar itu secuil dari nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kalau kita mau jujur, ya, kalau kita memahami bagaimana besarnya nikmat yang Allah berikan kepada kita, 2 miliar itu sesuatu yang gak bermanfaat sama sekali. Ada orang gak bisa tidur malam, terkadang dia berobat ke Amerika, menghabiskan uang puluhan miliar, gak bisa tidur. Ada orang mohon maaf gak bisa kentut. Itu berobat mungkin ke Singapura dia berobat.
Tetapi terkadang ketika nikmat itu ada di hadapan kita, kita nggak merasa itulah sebuah kenikmatan. Belum lagi kita cerita jantung. Udah nggak usah cerita jantung, cerita mata. Ya ada di antara antum misalnya hari ini pakai matanya sudah tebal. Ya kacamatanya sudah tebal. Ya mungkin fungsinya cuma 50%. Ada orang mau beli mata antum dengan harga 5 miliar. Mau antum jual? 5 miliar. Ah, nanti coba kita bantu jual. Gak ada yang mau kan? Padahal satu mata itu pun sudah nggak berfungsi lagi, sudah 50% fungsinya. Kita nggak mau menjual. Dari mana mata tersebut? Dari Allah. Apalagi kalau seandainya jantung kita ada yang minta beli 1 triliun. Mau kita jual? 1 triliun. 1 triliun dolar. Mau? 1 triliun dolar bisa beli apa? Bisa beli Jakarta. Mau nggak kita jual? Kita nggak mau jual. Dari mana jantung tersebut? Siapa yang memberikan kepada kita? Allah baru mengambil sedikit motor pergi ke masjid, hilang motornya yang harganya cuma 20 juta. Mulai hari ini sudah fix saya nggak ke masjid lagi. La haula wala quwata illa billah. 20 juta. Dia nggak sadar begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepadanya. Jadi itu ketika Allah mensyariatkan kepada kita sesuatu itu ada makna yang mendalam di dalamnya. Bukan sekedar ucapan. Iya, dan di balik itu juga ada hikmah yang besar ketika Allah mengambil sesuatu dari kita. Mungkin Allah akan menggantikan yang lebih indah, yang lebih bagus dari apa yang telah Allah ambil. Ada satu kisah yang cukup menarik ketika Ummu Salamah radhiyallahu taala anha beliau mau berhijrah dari Mekah menuju Madinah. Tiba-tiba beliau ditangkap. Suaminya itu diberikan kebebasan untuk pergi ke Madinah. Beliau diambil oleh kabilah beliau sendiri. Anaknya diambil oleh kabilah suaminya. Dia berpisah dengan anaknya, berpisah dengan suaminya. Ujian besar enggak? Ujian besar kalau sekarang kita berpisah dengan pasangan hidup kita saja yang setiap hari video call, ya, yang setiap hari bisa berkomunikasi, setahun itu lama enggak? Atau enggak lama? Hah? Kalau nggak lama berarti ada bermasalah di rumah tangganya. Iya, padahal kita video call. Ini Ummu Salamah dia nggak tahu bagaimana kabar suaminya, bagaimana kabar anaknya, nggak ada kabar. Setelah 1 tahun Allah Subhanahu Wa Taala mempertemukan kembali keluarga kecil ini. Ya, setelah mereka bahagia bertemu kembali dengan keluarga yang terpisah, tiba-tiba dalam sebuah peperangan Abu Salamah radhiyallahu taala anhu meninggal. Kemudian Nabi SAW mengajarkan kepada Ummu Salamah sebuah doa. Ma min abdin yusobu bi musibatin, tidak ada seorang hamba yang ditimpa dengan sebuah musibah kemudian dia mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, kecuali Allah akan memberikan kepadanya pahala dan Allah akan menggantikan yang lebih baik dari apa yang Allah ambil. Menggantikan yang lebih baik. Ini doa dibaca kalau istri antum sudah meninggal atau suaminya sudah meninggal. Nah kemudian Ummu Salamah beliau nggak berpikir kalau Nabi akan melamar beliau sebagai istrinya. Ya sampai-sampai beliau berkata, ya Rasulullah, saya inilah wanita yang pencemburu ya Rasulullah. Saya khawatir dengan cemburunya saya. Ya saya tidak bisa melayani engkau dan tidak bisa taat kepada engkau sebagai suamiku ya Rasulullah. Kemudian kata Nabi SAW, ya Allah jauhkanlah sifat cemburu dari Ummu Salamah. Ya, jadi cemburu itu ada yang baik, ada yang jelek. Kalau cemburu itu baik semuanya, Nabi tidak akan mendoakan agar cemburu itu dihilangkan dari Ummu Salamah. Karena ada cemburu yang terlalu berlebihan yang itu akan membuat rumah tangga itu tidak akan baik. Ya, jadi harus dibedakan. Makanya disebutkan oleh seorang ulama salaf pada waktu itu, di malam pernikahan anaknya dia memberikan wasiat kepada anak perempuannya. Wahai anakku, hati-hati engkau dari cemburu yang berlebihan. Nah itu akan membuat renggangnya rumah tanggamu. Kadang-kadang ada istri begitu. Suaminya bergaul sama temannya. Temannya laki-laki, cemburu juga. Ya, kadang dia jalan sama ibunya sendiri, jalan sama bapaknya cemburu.
Ya, baru keluar rumah 5 menit, WA, udah di mana? 5 menit ke depan, WA lagi, sudah di mana? Itu indah kalau pernikahannya baru 1 hari, 2 hari. Lah kalau sudah nikahnya 5 tahun, 5 menit sekali di WA, gimana kira-kira? Hah? Gimana kira-kira? Blokir nomornya. Jadi ini adalah sikap yang terlalu berlebihan. Ya, kemudian sudah kita kembali kepada kisah kita. Karena Rasulullah ingin melamar Ummu Salamah, kata Ummu Salamah, ya Rasulullah, saya ini seorang janda dan saya sudah tua ya Rasulullah. Kemudian kata Rasulullah, ya Ummu Salamah, kalau engkau tua, aku juga sudah tua. Kemudian Ummu Salamah sebenarnya mau, cuman ya biasalah ya. Kemudian dia berkata, ya Rasulullah, saya punya anak ya Rasulullah. Kemudian kata Nabi, anaknya engkau, anaknya aku. Ya, anakmu adalah anak saya, kata Rasulullah. Kemudian dipinanglah Ummu Salamah oleh Nabi SAW. Di balik ujian, di balik musibah yang Allah berikan kepada kita, terkadang Allah ingin menggantikan sesuatu yang lebih baik. Kapan itu? Allah yang tahu kapan itu akan diberikan kepada kita. Tinggal kita menunggu waktunya saja. Ya, dan kebaikan yang digantikan oleh Allah lebih baik bukan, jangan difahami sendiri. Oh, motor saya hilang, motor saya motor tahun 90-an. Diganti lebih baik mungkin motor tahun 2022 nanti. Enggak mesti. Ya, jadi terkadang ketika hilangnya motor kita, yang tadinya nggak pernah ngomong astagfirullah, 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 sekarang sering terucap astagfirullah. Itu kebaikan. Bisa difahami? Yang dulunya mungkin lalai dengan apa yang dia punya dari nikmat yang Allah berikan. Diberikan ujian oleh Allah. Kemudian membuat dia sadar. Yang tadinya nggak pernah sholat malam, sekarang sudah sholat malam. Yang tadinya nggak pernah menangis, sekarang sudah mulai menangis di hadapan Allah. Yang tadinya nggak pernah baca Quran, sekarang sudah mulai baca Quran. Itulah kebaikan terkadang yang digantikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang terakhir, para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah. Ketika seseorang itu diberikan ujian dan cobaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia harus menyadari bahwasanya bukan hanya saja dia yang mendapatkan ujian di muka bumi ini. Semua orang juga mendapatkan ujian, mendapatkan cobaan, yang ujian dan cobaan itu berbeda-beda yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita. Ya, kita harus melihat ada sebagian saudara-saudara kita muslimin yang berada di Suriah atau berada di negeri Yaman. Bukan bisnis mereka hari ini kurang, bukan. Ya bukan mereka ada penyakit, bukan. Itu cukup ringan buat mereka. Tetapi terkadang ujian yang Allah berikan kepada mereka, ada di antara mereka hidup sebatang kara. Ada di antara mereka, ayyuhal hadirun wal hadirat, bukan memikirkan apakah dia punya makan nanti malam ataukah tidak. Bukan itu yang dia pikirkan. Dia pikirkan apakah besok dia bisa hidup ataukah tidak. Sebesar apapun ujian yang Allah berikan kepada kita, sedahsyat apapun ujian yang Allah berikan kepada kita, di belakang kita ada ratusan, mungkin ada jutaan manusia, mungkin ada puluhan juta manusia yang mereka berharap hidup seperti hidupnya kita. Itu harus kita pahami. Iya, karena kita hari ini masih bisa, Masya Allah, pulang dari masjid, kita bisa berkumpul dengan keluarga kita keluar dari masjid, kita bisa makan apa saja, kita keluar dari masjid, ya besok pagi kita bisa ke masjid lagi. Tidak ada gangguan, tidak ada ancaman, walaupun mungkin bisnis kita sudah berkurang hari ini, walaupun mungkin toko kita sudah tutup sekian, tapi kita masih bisa makan 3 hari, masih makan sehari 3 kali. Tapi di sana saudara-saudara kita, mereka bukan memikirkan makan, mikir apakah saya hidup atau enggak besok. Ya, ini yang harus kita pikirkan dan kita renungi para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, sehingga akan tertanam pada diri kita begitu besar kasih sayang Allah kepada kita ketika Allah menguji kita. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kajian kita di malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk saya sendiri dan juga kepada hadirin dan hadirat semuanya. Dan ada waktu yang tersisa, mungkin kita akan menjawab beberapa pertanyaan, tentunya sebatas kemampuan yang saya ketahui. Dan saya tidak dibebani oleh Allah apa yang saya tidak ketahui. Wallahu a'lam bishawab.
Mungkin ada yang mau nanya, silakan. Ini pertanyaan nikmat atau ujian ini? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, belajar dari kesabaran tadi Bunda Aisyah menghadapi ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, apakah kita boleh berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar disegerakan dicabut dari ujian tersebut, ataukah bersabar saja menunggu sampai dengan Allah menentukan jalan keluarnya? Jazakallahu khairan. Taib. Alangkah baiknya ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, ya Engkau mengetahui apa yang terbaik untuk diriku. Ya, dan Engkau juga mengetahui kapan itu yang terbaik untuk diriku. Ya, berikanlah kepadaku kesabaran dan janganlah Engkau memberikan musibah di dalam agamaku dari ujian yang Engkau berikan kepadaku. Itu mungkin doanya lebih baik. Ya, karena kita di situ telah menyerahkan sesuatu kepada Allah, Allah yang lebih tahu kapan itu yang terbaik untuk diri kita. Jelas ya, daripada kita, ya Allah selesaikanlah hari ini, ya Allah selesaikan hari ini. Ya, itu ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, ada kurang bentuk dari apa? Bentuk kepasrahan dan keridoannya kita kepada Allah. Ya Allah, kalau seandainya ya di sisi Engkau adalah itu kebaikan untukku, ya Allah, ya maka jadikanlah ujian ini adalah ya pahala untuk diriku. Tapi kalau seandainya ya Allah ujian ini ya Allah akan merusak dari agamaku ya Allah, maka segerakanlah selesaikan itu dariku ya Allah. Maka itu lebih baik kita mengembalikan dengan ilmu yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah senantiasa menjaga Ustaz, amin ya rabbal alamin, dan juga kaum muslimin. Apabila seorang ayah kehilangan anaknya yang hanyut di sebuah sungai, selain ikhlas bahwa kejadian tersebut adalah takdir Allah, sang ayah sempat berucap, wahai sungai, aku titipkan anakku kepadamu. Dan setelah jasad anaknya ditemukan dalam keadaan utuh, selain bersyukur kepada Allah, sang ayah juga sempat berucap bahwa sungai tersebut telah melindungi jasad anaknya. Bolehkah seseorang berucap seperti dua hal tersebut? Nah, mohon maaf saya mungkin tidak menjawab hal-hal yang mungkin terjadi ya, apalagi terkadang sesuatu yang datang dari orang-orang yang dipandang, ya mungkin suatu saat ya akan ada pembahasan-pembahasan yang seperti yang kita sebutkan hari ini, karena sesuatu perkara yang baik ya ketika tidak diletakkan pada tempatnya, terkadang sesuatu itu tidak akan menjadi baik. Tetapi sesuatu yang terkadang batil, ketika dibungkus dengan sesuatu yang indah, terkadang yang batil itu bisa menjadi baik. Tetap yang batil, tetapi efeknya itu terkadang menjadi baik. Tapi tidak mengubah kebatilan itu tetap batil. Ya, jadi di antara fikih di dalam menyampaikan ilmu, Allahu ta'ala alam bisawab, ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, adalah melihat kondisi dan melihat keadaan. Al-muhim, ya kita sebagai seorang muslim mendoakan kebaikan kepada saudara kita yang meninggal. Mudah-mudahan Allah memberikan kepadanya pahala syahid. Ya, karena dalam hukum Islam itu ada yang dikenal dengan syahid di dunia, ada yang dikenal dengan syahid di akhirat. Ada yang dikenal dengan syahid dunia dan syahid akhirat. Apa itu syahid di dunia? Syahid di dunia yaitu orang-orang yang mereka gugur di jalan Allah, mereka berperang, kemudian mati di jalan Allah, mereka disebut dengan syahid di mana? Syahid di dunia. Taib, orang yang syahid di dunia tidak dikafankan, tidak dimandikan. Taib, sebagaimana para syuhada yang gugur di jalan Allah. Adapun syahid di akhirat, maksudnya dia mendapatkan pahala syahid nanti di akhirat. Taib, adapun di dunia dia tetap dihukumi seperti orang yang meninggal yang lainnya. Taib, dengan apa? Dengan disolatkan, dikafankan, dijenazah, dimandikan dan seterusnya. Taib, ada athar yang menuliskan, saya melihat jika Allah tidak menginginkan kebaikan dari kita, bagaimana Ustaz? Ada athar yang menuliskan, saya melihat jika Allah tidak menginginkan kebaikan dari kita. Wallahu a'lam bishawab apa yang dimaksudkan. Cuma di sana ada sebuah hadis dari Nabi SAW. Ketika Nabi SAW menguburkan jenazah seorang sahabat, kemudian Nabi SAW berkata, ma minkum illa kataba maq'adu minal jannah wa maq'adu minan nar. Tidak ada satupun di antara kalian kecuali Allah telah mencatat tempat duduknya di surga dan tempat duduknya di neraka.
Kemudian para sahabat bertanya, ya Rasulullah, kalau seandainya Allah telah mencatat kepada kami tempat duduk kami di surga dan tempat duduk kami di neraka, ya Rasulullah, buat apa kami beramal? Kemudian kata Nabi SAW, malu beramalah kalian, karena sesungguhnya Allah akan mudahkan kepada kalian kemana kalian ditakdirkan. Kalau seandainya Allah menakdirkan kalian sebagai penghuni surga, maka Allah akan permudah kalian untuk beramal dengan amalan penghuni surga. Allah persulit kalian untuk berbuat dosa. Allah tanamkan dalam kalbu kalian kecintaan, kebencian kepada maksiat tadi. Tapi kalau seandainya Allah menakdirkan kalian sebagai penghuni neraka, Allah akan mudahkan kalian berbuat dosa dan berbuat maksiat. Akan diberikan sarana, akan dibukakan kemudahan, dan Allah persulit kalian untuk berbuat ketaatan. Ini hadis ya, hendaknya menjadi renungan untuk kita semuanya. Tidak ada di antara kita yang mengetahui mana tempat akhir kita, di surga ataukah di neraka. Tetapi setidaknya ini menjadi pijakan buat kita. Umur saya sudah 40 tahun. Umur saya sudah 50 tahun. Kalau saya hitungan waktu, berarti saya sudah di waktu mendekati asar. Atau sudah waktu mendekati maghrib, sebentar lagi matahari tenggelam. Saya akan meninggal. Di waktu-waktu yang seperti ini, saya lebih mudah diajak untuk taat, atau saya lebih mudah untuk diajak berbuat maksiat. Saya lebih mudah untuk diajak ikut kajian, atau saya lebih mudah untuk diajak perbuatan hal-hal yang gak penting. Ya, ini hendaknya harus selalu menjadi kewaspadaan pada diri kita dari apa yang dikhabarkan oleh Nabi SAW. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat buat saya sendiri dan juga kepada hadirin dan hadirat semuanya. Saya tutup. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.